Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Sekitar 5 juta pedagang pasar atau 43% dari 12 juta pedagang tradisional di seluruh Indonesia terpaksa tutup. Hal itu akibat sepinya permintaan sehingga minim pembeli akibat pandemi COVID-19. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI meminta pemerintah agar pemberlakuan PPKM darurat dievaluasi secara seksama. Hal ini agar penerapan aturan ini tidak memperparah kondisi pedagang pasar sebagai penggerak ekonomi semakin sulit dan tak berdaya. Situasi itu berdampak serius pada pedagang pasar tradisional yang berkontribusi dalam ketahanan ekonomi nasional. Saat ini hanya sekitar 6,7 juta pedagang atau 57% pedagang masih dapat beroperasi. Pemirsa, berdasarkan catatan IKAPI, sekitar 5 juta pedagang pasar dari 12 juta atau 43% pedagang pasar tradisional terpaksa menutup layanan akibat sepinya pasar dan minimnya pembeli akibat pandemi. Lalu bagaimana para pedagang bertahan dan bagaimana mereka menyiasatinya? Pemirsa, untuk membahas hal ini, inilah Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama kita ada Mas Renaldi Sarijoan, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat sore, Mas Renaldi. Selamat sore Mbak Tasya, sore Nusantara TV. Iya, Mas Renaldi, ini sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 kemarin begitu ya, sebelum pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat ini. Mungkin bisa Anda ceritakan atau jelaskan bagaimana kondisi dari pedagang pasar Indonesia? Iya Mbak Tasya, sejak dimulai 3 Juli hingga hari ini, banyak catatan penting yang kami ingin sampaikan kepada publik, terutama pemirsa di Nusantara TV, bahwa sebelum masa PPKM diberlakukan juga kondisi kami cukup sulit. 60-70% anjlok omset kami di lapangan. Begitu diberlakukan PPKM tanggal 3 sampai tanggal 25 rencananya, itu sudah banyak yang ditutup. Kami sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi untuk berdagang karena ada satu dan lain hal, terutama dalam daya beli yang turun dan juga pengunjung yang datang ke pasar juga sangat minim sekali. Kemudian kami berikan catatan juga kepada pemerintah dalam evaluasi PPKM darurat ini bahwa harus ada stimulus, Mbak Tasya. Nggak bisa polusi saja, namun tidak ada bantuan-bantuan yang diberikan. Mungkin bukankah selama ini stimulusnya sudah diberikan? Ya, kita nggak bisa tracing sudah sampai mana itu diberikan, sudah sejauh mana. Ternyata memang hari ini faktanya di lapangan pedagang pasar masih belum menerima. Jadi setelah evaluasi yang dilakukan ini, kami menyampaikan beberapa poin dan akhirnya Pak Presiden Jokowi mengusulkan untuk TNI Polri terjun langsung memberikan bantuan sosial. Ini penting karena memang kami di pasar, Mbak Tasya, mengikuti peraturan, Mbak. Nggak mau rasional juga dibatasi akhirnya sampai jam 1. Ada juga pasar-pasar di DKI Jakarta sampai jam 8 malam saja. Jadi memang pada intinya kami mengikuti segala peraturan yang ada, baik itu di Jawa dan Bali, namun diimbangi dengan bantuan sosial. Hari ini laporan kami kepada pemirsa Nusantara TV, ada kurang lebih 1.998 kasus positif di pasar tradisional, tersebar di 333 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Catatan ini pedagangnya saja atau termasuk dari pembelinya yang pada waktu itu pengunjungnya yang datang? Pedagang saja. Pedagang saja ya? Jadi yang pengunjung ini kan datang ke pasar juga kan pakai masker. Jadi memang 2 bulan terakhir memang disiplin dan juga kita semua agak menurun. Akhirnya beberapa lonjakan kasus tinggi terjadi. Namun di samping itu kami IKAPI juga mendorong pada pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi. Jadi kami ingin yakinkan publik bahwa sesungguhnya pasar tradisional itu aman untuk dikunjungi jika pedagang di pasar tradisional sudah
vaksinasi. Percepatan ini juga kami melakukan komunikasi ke semua pihak, karena memang nggak bisa hanya Dinas Kesehatan sendiri, nggak bisa Pemprov, nggak bisa PD, pasar, atau IKP sendiri. Kita harus gotong royong bersama, karena memang tujuannya adalah ketika herd immunity di pasar tradisional, pedagang-pedagang sudah tinggi, insya Allah ekonomi mampu bangkit kembali, dan kemudian kita bisa sama-sama memerangi hoax yang luar biasa beredar hari ini, Mbak Tasya, di pasar. Banyak yang bilang pedagang nggak mau divaksin dan lain sebagainya. Sesungguhnya 3 pekan terakhir ini banyak beredar di pasar itu hal-hal seperti itu, Mbak. Akhirnya kita harus perangi hoax seperti itu. Prinsipnya pedagang pasar mau dan siap untuk divaksin, Mbak Tasya. Agar apa? Agar mereka sadar bahwa pasarnya itu nanti akan ramai kok. Kalau dari Ketika catatan pasar Anda sudah ini sudah berapa banyak pedagang pasar yang divaksinasi dari keseluruhannya? Di DKI Jakarta, Mbak Tasya, itu ada kurang lebih 26 sampai 27 ribu sudah divaksin pedagangnya. Yang ingin kita bicara yang tersebar di 8 pasar tradisional. Lantas 146 pasar di DKI Jakarta bagaimana? Itu penting peran IKP untuk segera melakukan percepatan vaksinasi agar target-targetnya tercapai, dan memang arahan Pak Presiden Joko Widodo juga untuk segera melakukan percepatan. Ini yang akan kita lakukan ke beberapa pihak untuk kita lakukan komunikasi agar bisa dilaksanakan. Insya Allah tanggal 26 juga kita akan melakukan vaksinasi, Mbak Tasya, di daerah Jakarta Timur, di 12 pasar yang nanti akan dilakukan secara bertahap. Nah, poinnya adalah PPKM ini sangat memukul kami pedagang pasar, karena sulit untuk berjualan, bahkan mau jualan juga agak berat, Mbak, karena pengunjungnya juga takut ya datang ya. Pengunjungnya juga takut gitu. Jadi kita ingin perangi ini semua untuk melawan hoax dan sebagainya. Jadi pasar yang akan divaksin nanti semuanya kita akan labeli atau berikan spanduk bahwa pasar kami sudah divaksin. Jadi kepercayaan publik itu akan timbul kembali kepada pasar tradisional. Iya, kalau sampai saat ini begitu ya, karena kan seperti kita ketahui bahwa PPKM darurat ini diperpanjang, Mas Renaldi. Seberapa besar kerugian yang dialami oleh pedagang pasar yang tergabung dalam IKP? Iya, seperti beberapa pekan lalu viral di mana-mana, Mbak Tasya, pedagang bakso, mie ayam yang akhirnya didenda puluhan juta, hingga bahkan ada yang sampai 10 juta, kalau tidak salah di daerah mana itu, saya lupa. Dan memang ini terjadi di beberapa daerah. Ada sanksi sosial berupa denda, ini terjadi juga. Maksud saya, punishment atau hal-hal seperti ini seharusnya di ujung saja, Mbak, nggak mesti di depan. PPKM ini kan yang ingin diberlakukan adalah yang dihindarkan adalah kerumunannya ya, Mbak ya. Bukan pedagangnya yang akhirnya harus ditutup atau dibubarkan. Ini denda puluhan juta ini diberikan karena pelanggaran apa, Mas Renaldi? Iya, pedagang bakso, terus juga ada pedagang didenda karena memang mereka melanggar. Makanya ini secara tafsirannya juga masih kita bingung. PPKM darurat ini nggak boleh dagang pedagangnya atau bagaimana, atau memang harus menghindari kerumunannya. Nah, itu juga kami sedang mendampingi teman-teman pedagang yang tengah mengalami kasus serupa. Jadi memang harus betul-betul sosialisasinya secara humanis, nggak boleh persuasif terjadi di beberapa daerah. Artinya sosialisasinya masih juga kurang dapat dipahami oleh pedagang secara keseluruhan ya, Mas Renaldi. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, Mas Renaldi, karena kita harus dengarkan dulu kumandang azan maghrib dan juga jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang segera kembali. Oh, breaknya ntar. Udah ngomong jeda lagi. Oh, jadi nggak dijeda nih, Mbak? Enggak, lagi azan maghrib dulu, Mas Renaldi. Azan maghrib. Yang segmen kedua kita bahas apa, Mbak? Masih sih lanjutin tentang hal ini aja. Lebih. Oh gitu ya? Ya, Ya, mungkin. Ya.
Yang aku heran itu kok pedagang dibubarin tuh gimana ceritanya ya? Yang di mana Buaran ya? Iya, di Buaran, di Pematang Siantar. Karena Sulawesi karena Selatan. mengundang kerumunan mungkin ya. Iya, mereka yang datang pengunjung kan belanja kebutuhan pokok itu nggak masak di pasar, Mbak. Bawa pulang. Kenapa jadi pedagang yang dibubarin gitu? Seharusnya kan PPKM ini lebih kepada menghindari kerumunannya. Kalau Iya. emang ada kerumunannya dibubarin, bukan pedagangnya. Kan gitu. Jadi aduh, macam-macam disinformasi di bawah itu. Tetapi juga mungkin pedagang ini harusnya membuat suatu aturan bagi para pembelinya supaya supaya mengikuti prokes gitu loh, supaya nggak berkerumun. Nah itu mungkin belum diterapkan ya, atau mungkin harus ada edukasi juga gitu ke para pedagangnya bagaimana cara menerapkan prokes supaya tidak terjadi kerumunan, mungkin gitu kali Mas Renaldi ya? Iya, betul. Karena Setuju, selama ini kan Mbak, cuma kalau itu. sekedar kasih regulasi, tapi maksudnya secara teknisnya nggak dikasih tahu gitu ya. Iya, dan memang Oke, 10 turun second. sih disiplinnya, memang itu terjadi. Iya, betul. Oh, 30, oke. Enggak ah. Kita kembali di Dialog Nusantara Petang masih bersama dengan Mas Renaldi. Mas Renaldi, ini Anda tadi mengatakan bahwa harusnya ada sosialisasi yang jelas kepada para pedagang mengenai penerapan dari protokol kesehatan, karena banyak sekali saat ini pedagang yang kena denda, kemudian juga ditutup atau tidak boleh berjualan lagi. Ini Anda melihatnya sejauh ini bagaimana kebijakan dari pemerintah? Bukankah Anda setuju begitu kalau pemerintah harus menerapkan atau menegakkan sanksi yang tegas supaya kebijakan ini berjalan dengan konsisten? Iya, kebijakan ini bisa berjalan dengan konsisten jika pemerintah daerah, pemerintah kota melakukan sosialisasi langsung kepada stakeholder, entah itu pedagang, masyarakat luas, agar tafsir yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tanggal 3 Juli itu satu irama, nggak kayak di pemerintah kota di Sulawesi Selatan. Ternyata beda penerapannya secara teknis. Jadi ini harus betul-betul sama-sama kita sampaikan kepada baik itu pemerintah daerah, kota, dan juga pedagang untuk gotong royong bersama-sama kita mendisiplinkan diri dulu. Sebelum PPKM ini memang kasusnya kenapa tinggi, disiplin masyarakat kita juga menurun batasnya. Akhirnya beberapa kasus terjadi. Catatan kami juga itu tadi ada sekian ribu yang terpapar kasus COVID-19. Ya, nah, Mbak. Mengenai vaksinasi sendiri, Mas Renaldi, para pedagang pasar ini sebenarnya kan di bawah naungan IKAPI di DKI Jakarta sendiri saja ada 154 ya pasar. Betul, Mbak. Nah, ini tentunya dari 154 pasar pasti ada ratusan bahkan ribuan pedagang, apalagi di seluruh Indonesia. Nah, ini apakah memang secara keseluruhan mereka setuju untuk divaksin ataukah masih ada penolakan? Ya, terutama pedagang pasar agak sulit untuk kita coba, nggak sulit juga Mbak, namun juga nggak gampang. Jadi karena mereka dari pagi dagang sampai siang, katakanlah agenda vaksinnya jam 10, mereka kan harus luangkan waktu paling nggak 1,5 jam itu untuk tahapan-tahapan vaksinnya. Jadi cara-cara komunikasi dan pola-pola yang kita sampaikan juga lebih kepada personal, lebih kepada persuasif, dan yang paling penting adalah kalau
targetan kami di DKI Jakarta ada total 150 sampai 170.000 pedagang pasar yang dimana hari ini masih di angka 26 sampai 27.000 yang sudah dilakukan vaksinasi di 8 pasar. Kita harus geber, kita harus genjot ini untuk DKI agar menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Karena vaksin ini untuk pedagang pasar saja jumlahnya ada 12,5 juta Mbak Tasya. Kalau DKI baru sekitar 30-40% saja, bagaimana dengan daerah lain yang kemudian kayak Jawa Timur, Bali, dan juga Lampung itu sudah melakukan pengenjotan juga vaksinasinya. Nah, untuk itu kami mengajak semua pihak untuk gotong royong bersama, meyakinkan kepada masyarakat luas atau masyarakat sekitar pengunjung di pasar dan juga pedagangnya untuk ayo kita sama-sama bahu-bahu. Kuncinya cuma vaksin, Mbak Tas, yang ada yang lain. Karena kalau sudah divaksin, semua herd immunity-nya meningkat, pasar aman, sehat, ekonomi kemudian bangkit kembali. Demikian. Anda targetkan ini sudah tervaksin keseluruhannya sebanyak 12,5 juta pedagang pasar di seluruh Indonesia ini dalam waktu berapa lama? Ya, kami diminta oleh teman-teman Mabes Polri dan juga untuk melakukan percepatan ini targetnya ada 1 juta pedagang pasar untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Itu targetnya 1 juta Mbak Tasya. Per hari? Per tanggal 26 nanti karena memang kita running tanggal 26. Oke, per tanggal 26 per hari 1 juta ya? Enggak. Per hari itu ada 3 titik pasar nanti Mbak Tasya yang akan kita lakukan vaksinasi di Jakarta Timur dulu, baru nanti ke kota Madia lainnya untuk pedagang, masyarakat sekitar yang ada di Jakarta Timur, khususnya ada di pasar Cijantung, pasar Rebo, Rawamangun, Ciracas, yang ada di sekitar mohon untuk kerjasama baik pedagang, masyarakat pengunjung juga ikut hadir dan membantu program vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, ini Mas Renaldi tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya kesulitannya adalah masyarakat ini juga agak takut begitu ya untuk datang ke pasar. Padahal pasar ini sebenarnya kan menerapkan prokes juga secara ketat. Nah ini tapi bagaimana jaminannya bagi masyarakat supaya mereka tidak khawatir? Jangan dijawab dulu Mas Renaldi, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang. Mas Renaldi, ini tadi kita masih membahas mengenai jika memang para pengunjung atau para pembeli sebenarnya tidak perlu takut datang ke pasar karena para pedagang juga Anda mengatakan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetapi dari mana jaminannya untuk para pengunjung pasar ini supaya mereka tidak terpapar COVID-19? Iya. Pertama tadi saya menjelaskan Mbak Tasya, jika salah satu pasar saja sudah divaksinasi sebanyak 70-80% pedagang, ini kita akan namanya untuk melegitimasi lah, artinya bahwa nggak usah dicek lagi bahwa pasar memang sebenarnya sudah divaksin dengan cara apa, dengan cara spanduk dan lain sebagainya bahwa pasar A ini sudah divaksin. Dan kemudian itu untuk meyakinkan publik Mbak Tasya dan pengunjung juga tidak merasa takut. Dan hari ini juga nggak hanya 3M saja prokesnya yang ada di pasar Mbak Tasya, bahkan sampai 5M. Saya nggak tahu sampai berapa T nanti protokol kesehatannya. Jadi sebenarnya penerapan protokol kesehatan juga sudah kami lakukan. Hanya saja 1-2 bulan terakhir ini yang disiplinnya agak kurang. Ini kita coba lakukan upaya-upaya baik itu sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Pada prinsipnya pedagang pasar di hampir seluruh Indonesia yang kami dapati laporannya, mereka semua siap untuk divaksin Mbak Tasya, bahwa mereka yakin ketika pasarnya sudah sehat, kemudian nanti ekonominya akan dilihat. Demikian Mbak. Untuk penerapan prokes sendiri di pasar, ini mengajak kerjasama dengan aparat-aparat atau petugas-petugas tidak Mas Renaldi, supaya mungkin mengingatkan para pedagang atau para pengunjung yang tidak menerapkan prokes begitu? Iya, di pasar itu ada pengelola Mbak. Pengelola pasar biasanya dari pemerintah daerah
atau juga bisa dari swasta. Itu juga kita bangun komunikasi dengan pengelola agar penerapan prokes ini bisa terlaksana dengan baik juga. Karena memang kalau nggak disupport dan diberikan fasilitas juga kami agak kesulitan. Seperti di DKI Jakarta ini kan kejadian ada beberapa pasar yang belum prokesnya seperti yang usulan kami untuk disampaikan agar dipakai partisi plastik, agar ada sekat antar pedagang dengan pembeli. Namun nyatanya varian virusnya juga berubah gitu, bermutasi, bahwa berpapasan aja juga bisa kena kan gitu ya Mbak. Iya. Jadi serba repot. Akhirnya beberapa solusi, beberapa hal yang kita lakukan juga sebenarnya nggak sia-sia, namun itu meminimalisir saja penularan. Nah, ini kemudian juga dari sekian banyak para pedagang yang mengalami anjloknya omset, ini berapa banyak yang terpaksa harus gulung tikar? Per hari ini Mbak, ada kurang lebih 5.500.000 lah yang hitungan kami ya. Belum semuanya memang dari jumlah total pedagang pasar ada kurang lebih 12,5 juta. Itu yang sudah tutup. Dan kebanyakan itu mereka yang berjualan non-pangan Mbak. Ya. Kalau pangan masih bertahan sampai hari ini walaupun hanya sedikit 1-2 kilo saja katakanlah barang yang mereka jual belikan. Namun untuk yang kayak pakaian, barang pecah belah itu sudah sangat sulit mereka untuk bertahan. Jadi selama PPKM ini hampir kurang lebih 1 bulan mereka sama sekali tidak bisa berdagang. Karena itu beberapa faktor dan kenapa kami terus tidak henti-henti untuk memberikan saran kepada pemerintah untuk diimbangi. Selain polisi juga ada beberapa bantuan yang harus dilakukan. Alhamdulillah TNI Polri sedang bekerja, kita apresiasi agar kemudian tepat sasaran kepada pelaku UMKM, pedagang, agar dapat bantuannya dan mampu bertahan selama beberapa hari ke depan. Kita tunggu evaluasi dari pemerintah terhadap PPKM darurat ini. Semoga nanti yang level 1, 2, 3, dan 4 juga kita harapkan khususnya di pasar juga untuk buka, jam operasional tidak dibatasi, ada 2 waktu dari malam ke pagi, dari pagi ke malam. Kalau dibatasi sungguh sangat sulit Mbak bagi kami, karena di jam-jam tertentu pasti rame, di jam-jam tertentu juga pasti ada kerumunan. Artinya serba salah juga kalau terpaksa harus diberikan jam operasional saja sampai jam 1 katakanlah. Otomatis kan pada pengunjung berbondong-bondong jam-jam sebelum jam 1. Kalau diberikan seperti biasa pagi-pagi malam itu kami pikir pengunjungnya dapat terdistribusi masing-masing di tiap jam, di tiap waktunya. Demikian Mbak Tasya. Kalau seandainya ini kan sebenarnya dengan semakin atau seiring adanya kemajuan teknologi ini sebenarnya kan perdagangan bisa dilakukan secara digital. Nah, ini bagaimana perkembangannya Mas Renaldi? Apakah sudah ada menuju ke arah sana ataukah saat ini masih tidak bisa dilakukan? Ya, hampir sebulan PPKM ini banyak cara pedagang pasar untuk menjual barang dagangannya. Seperti contoh pedagang ikan dan daging di Kramat Jati, mereka akhirnya menghubungi pelanggan rutinnya Mbak setiap hari. Jadi cara-cara seperti itu mungkin dari WhatsApp, SMS, telepon. Nah, untuk digital platform sendiri memang beberapa digital platform media ini sudah masuk pasar-pasar. Itu kami tidak menafikan bahwa memang mungkin suatu keniscayaan untuk hari ini mbok-mbok yang ada di pasar yang mungkin nggak ada gadget sama sekali, harus didampingi oleh anaknya yang ada di pasar, itu bisa saja dilakukan Mbak Tasya, asal ada kemauan. Dan kami juga akan genjot ke arah sana agar digitalisasi ini mereka mampu menghadapi dan beradaptasi agar kemudian nggak hanya bertemu di pasar untuk berinteraksi secara langsung, ternyata dari teknologi juga sangat bisa dimungkinkan. Ya, tetapi memang harus ada waktu begitu mungkin ya Mas Renaldi untuk penyesuaian begitu ya. Nah, kalau begitu selama masa penyesuaian tetapi pada saat ini harus tetap diterapkan protokol kesehatan yang dampaknya menurunkan pendapatan begitu, apa kiat atau siasat yang akan dilakukan selanjutnya? Iya, kami Mbak Tasya membuka seluas-luasnya
pada pemangku kepentingan, stakeholder, dan juga ke beberapa perusahaan-perusahaan yang memang sudah berpuluh-puluh tahun menjual produknya yang ada di pasar. Kami meminta juga pada CSR perusahaan tersebut untuk membantu proses vaksinasi ini agar segera terlaksana. Jujur, kami agak kekurangan tenaga kesehatannya, Mbak, karena pemerintah juga tenaga kesehatannya sangat terbatas. Begitu juga kami harapkan juga kepada perusahaan-perusahaan swasta agar dapat membantu melalui CSR-nya. Entah itu berupa bantuan secara intensif, baik fiskal ataupun non-fiskal, atau memang bisa langsung kita lakukan vaksinasi di pasar. Itu, Mbak, yang jangka waktu yang pendek yang akan kami lakukan. Dan untuk yang panjang, kami akan terus kolaborasi dengan semua pihak, Mbak Tasya. IKP ini nggak bisa sendiri, harus dengan beberapa lembaga kementerian terkait agar ini kita bisa sinergi. Terbukti di pasca Lebaran Idul Adha lalu, harga-harga juga masih tinggi saja, padahal pengunjung nggak ada, Mbak. Ini heran, kenapa terjadi seperti ini. Seperti harga cabai rawit merah, bawang, minyak goreng, gula pasir, itu ternyata meningkat di Lebaran Idul Adha beberapa hari yang lalu. Kenapa sampai hari ini meningkat? Karena memang pengunjungnya nggak ada batasnya. Jadi hal-hal seperti ini juga kita akan sinergikan, kolaborasikan untuk mengantisipasi. Kemudian tidak ada lagi gejolak harga yang akan kita hadapi nanti Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Dan seterusnya. Baik. Ini Anda tadi mengatakan bahwa stimulus yang diberikan oleh pemerintah sampai saat ini sebenarnya tidak diketahui sudah sampai mana, kemudian sudah sampai pedagang mana saja yang mendapatkannya. Nah, ini apa perlunya bagi pemerintah untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti IKAPI ini? Iya, kami terbuka, Mbak, terbuka ruang untuk diskusi, komunikasi dengan pemerintah agar kalau memang kami bisa diberdayakan tenaganya, kami akan siap untuk melakukan bantuan yang akan langsung dikirimkan ke pasar-pasar. Relawan-relawan kita sudah siap, Mbak. Ada kurang lebih 1.200 yang ada di DKI Jakarta. Itu siap untuk berjibaku turun datang ke pasar untuk langsung menyalurkan. Jadi kalau hari ini banyak ada penyumbatan dalam tanda kutip, katanya kami nggak tahu walau alam, tapi harapan kami adalah harapan bantuan ini tepat disalurkan kepada pedagang pasar. Baik, Mas Renaldi, ini sampai kira-kira kalau menurut evaluasi atau analisa Anda ke depannya, sampai kapan kira-kira menurut Anda kalau PPKM darurat akan terus diperpanjang, sampai kapan para pedagang ini bisa bertahan? Ya, Mbak, dari 43% saya nggak bisa memprediksi, mungkin 100% yang akan tidak bertahan, Mbak. Karena 1 bulan saja dirasa cukup berat bagi kami, maka evaluasi di tanggal 25 nanti bersama harapan kami kepada pemerintah agar mengevaluasi ataupun entah ada istilah-istilah baru juga. Kami sebenarnya agak kesulitan untuk melakukan penerjemahan pada level 1 sampai 4 dan sebagainya. Ini kami harapkan juga mampu dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, pedagang, dan khususnya kami di lapisan paling bawah, agar evaluasinya lebih kepada penyesuaian bagaimana pasar tradisional bisa tetap buka, tidak dibatasi jam operasional, dengan mematuhi protokol kesehatan, bahkan sampai 5M, Mbak. Mau menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Dan ini tetap akan kami suarakan, kami himbau kepada pengurus, anggota, dan perwakilan kami di tiap-tiap daerah untuk selalu menerapkan hal itu. Agar kemudian PPKM yang akan nanti dievaluasi juga, hasilnya juga kita harapkan bersama, angka kasus COVID juga semakin menurun. Itu sih, Mbak Tasya, dari kami. Iya, Mas Renaldi, sebenarnya pemerintah kan menyatakan untuk memperpanjang ataupun untuk memperketat kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat terkait dengan melonjaknya angka kasus COVID-19 yang semakin memprihatinkan atau mengkhawatirkan di negara ini, begitu kan? Nah, kalau seandainya ini diterapkan secara tegas, ini kan sebenarnya untuk kebaikan ke depannya juga. Bukankah Anda juga setuju bahwa jika ini kemudian dilonggarkan dengan tiba-tiba pada saat kondisi saat ini angka COVID-nya juga masih tinggi, ini akan juga berdampak nantinya terhadap para pedagang? Iya, ada beberapa isu muncul di publik hingga ada perpanjangan sampai 6 minggu.
Nah, kami juga akan cross check Mbak, itu betul apa enggak. Kalaupun ada perpanjangan, kami akan menolak itu karena memang situasinya sudah 1 bulan saja sudah kelihatan Mbak Tasya. Sulitnya bagaimana, minta ampun dan lain sebagainya. Iya, tapi maksud saya begini Mas Renaldi, maksud saya memang kebijakan ini untuk memperpanjang ini kan terpaksa diambil oleh pemerintah karena jika dilihat secara jangka panjang ini akan memukul perekonomian juga secara lebih luas begitu ya, sehingga diperketat agar penurunan angka COVID-19 ini terlihat secara signifikan. Nah, ini bukankah Anda setuju bahwa memang perketatan dan juga peningkatan ketegasan terhadap peraturan COVID-19 ini, pembatasan kegiatan masyarakat ini juga harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, itu dia Mbak, yang perlu menjadi catatan hari ini adalah ada perimbangan, nggak hanya policy saja Mbak, karena kebijakan PPKM juga ini kan kita nggak tahu dasarnya apa dan lain sebagainya. Kalau memang hanya kasus angka COVID, berarti jawabannya adalah percepatan vaksinasi. Hanya itu yang menjadi highlight hari ini. Kalau itu nggak dilakukan dengan secara masif, kami juga nggak akan mampu untuk bertahan lagi, entah 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Maka dari itu harapannya adalah evaluasi nanti ke depan, walaupun nanti ada level-level 1 sampai 4 itu kami harapkan yang pedagang pasar yang esensial, yang pasarnya yang jual pangan, itu tetap buka beroperasi karena bahan pokok itu penting Mbak. Ujung dari distribusi pangan rakyat kita ya ada di pasar. Kalau itu mati, itu akan dampaknya cukup luar biasa. Dan yang non pangan bagaimana? Yang non pangan juga nanti diberlakukan jam dan lain sebagainya. Baik, jadi diharapkan memang ada keseimbangan begitu ya antara peraturan, tetapi juga harus ada implementasi dan juga sosialisasi yang detail dan sehingga bisa tepat sasaran begitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Renaldi telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Salam sehat.